Assalamualaikum Bumi. Ya, waalaikumsalam Pak Pugu. Terus pundi kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Pugu sehat sekali di tengah-tengah kesibukan, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan. Bumi selama menjadi kepala sekolah SDN Kauman 1 pastinya menemui permasalahan-permasalahan gitu Bumi ya. Bumi bisa menceritakan sedikit Bumi permasalahan tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya Bumi. Disiplin pegawai atau guru yang ada di sekolahan. Yang kedua Pak Pugu, ada lagi contoh dilema etika. Apalagi Kauman Pak. Kauman 1 menjadi tempat berebutnya wali murid ketika tahun ajaran baru di masa pendaftaran peserta didik baru atau namanya PPDB. Dari tahun ke tahun semua berbondong-bondong ingin diterima di Kauman 1. Pan sekolahan mereka tidak masuk karena aturan. Nah, ini kan juga dilema nih. Ingin menolong tetangga tetapi terbentur aturan. Nah, akhirnya kami juga mempunyai solusi, Pak. Ketika masih ada kuota yang tidak terpenuhi dari 15% yang afirmasi itu 15%. Ketika tidak terpenuhi, maka kami bisa menolong warga depan sekolahan yang ingin masuk SDN Kauman 1 tetapi usianya di bawah 7 tahun. Ini kan juga menjadi kepala sekolah, bagaimana Bumi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bumi. Cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral selama ini adalah dengan melihat permasalahan yang terjadi. Dilema etika merupakan suatu yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Begitu Pak Pugu menurut saya. Berikutnya Bumi. Selama ini bagaimana Bumi menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bumi, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Jadi bagaimana Bumi? Menurut pengalaman saya Pak Pugu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, dengan menentukan fakta yang relevan dan juga melakukan analisis kasus dengan prosedur yang tepat. Melihat kasusnya atau masalahnya, terus kita menganalisis faktanya begitu Bu ya. Faktanya bisa jadi pengamatan dengan atau wawancara atau klarifikasi tadi Bu ya, seperti itu ya. Setelah diklarifikasi baru dianalisa. Kemudian dipilih metode yang tepat. Nah, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur tertentu gitu Bumi yang jenengan lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau supaya putusan ini bisa berimbang atau bisa baik untuk semuanya Bumi. Baik Pak Pugu, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yang sama-sama merupakan kepentingan yang benar, maka saya mencoba melakukan sebuah usaha. Yang pertama, dengan mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Apakah itu benar lawan benar ataukah benar lawan salah? Itu yang pertama, kita lihat benar. Yang kedua, menentukan siapa sih yang terlibat dalam situasi ini. Dengan demikian
kita bisa membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada yang berhubungan dengan kasus yang terjadi. Masih ada lagi Pak Pugu, yaitu dengan cara pengujian. Setelah mengumpulkan fakta lalu diuji. Pengujian itu benar atau salah. Dengan kasus ini, dengan memperhatikan apakah melanggar aturan, legal, standar, profesional yang ada. Masih ada dua lagi. Setelah pengujian itu benar atau salah, maka diuji dengan paradigma benar lawan benar. Setelah itu barulah diambil keputusan yang tepat. Kalau saya dengar ini Bumi sangat runtut langkah-langkahnya, prosedurnya, Bu. Jadi supaya kalau ada masalah itu solusinya tepat, begitu ya. Begitupun saya lihat juga tadi membandingkan ini benar dengan benar atau benar dengan salah. Berarti ada pembandingnya. Berikutnya Bumi, hal-hal apa saja yang selama ini Bumi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti baik Pak Pugu, untuk mengambil keputusan tentang dilema etika ini ada beberapa hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah dengan memperhatikan dan mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Selanjutnya Pak, dengan pengumpulan fakta dan pengujian benar atau salah kasus tersebut. Jadi faktanya dikumpulkan, diuji kebenarannya, apakah benar atau salah. Lalu memberikan jawaban yang berbeda, yaitu memanggil secara personal yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Kemudian menanyakan permasalahan untuk menggali informasi sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalah yang dihadapi dari sekian banyak teman yang ada di SDN Kauman 1, Pak. Bisa saya simpulkan seperti ini Bu ya. Jadi permasalahannya sama, disiplin Pak Bu ya. Ketika guru A dengan guru B ini sama-sama tidak terlambatnya gitu ya. Tetapi solusinya mungkin berbeda. Karena masalahnya berbeda, tingkat kerumitan yang dihadapi masing-masing orang juga berbeda. Mungkin ada tantangan Bumi dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ini, Bu. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang pertama adalah ketika kasus tersebut dihadapkan pada situasi antara rasa keadilan dan kasihan. Gak akan disiplin, tetapi harus memahami situasi yang ada. Kemudian situasi individu atau masyarakat. Selain itu juga hal-hal yang selama ini merupakan tantangan pimpinan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, ada lagi perbedaan latar belakang pemikiran dan pemahaman, sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok yang besar. Berarti bisa dikatakan ada dua pendapat gitu ya yang berbeda begitu ya Bumi ya. Harus disatukan pendapat tersebut, menyatukan mereka berdasar kebijakan, tadi keadilan, apakah itu kasihan. Bumi mungkin apakah mempunyai jadwal tertentu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
yang ada. Bu, kalau jadwal yang terikat tidak. Tetapi ada namun tidak mengikat. Nah, selama ini ketika memecahkan masalah dari beberapa teman guru, jadi kita harus dasarnya tadi kita kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, hanya emosional yang keluar, malah membuat mereka benci. Mereka akan mungkin berubah hanya sesaat, tetapi tidak bisa tertanam di hati. Tapi Bumi, untuk selanjutnya, apakah ada orang atau faktor yang mempermudah panjenengan, Bu, dalam mempertimbangkan suatu masalah sehingga nanti keputusannya itu tepat? Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah dilihat dari permasalahannya dahulu. Jika masalah berkaitan dengan satu siswa, maka saya akan mengajak bicara koordinasi dengan wali kelas atau dewan guru. Jika berhubungan dengan masyarakat atau wali murid, maka saya akan mengajak bicara dengan perwakilan komite yang akan membantu dalam pertimbangan keputusan. Tidak serta-merta langsung sendiri mengatasi boten, tapi menggali informasi untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran apa yang dapat dipetik, Bu, dari pengalaman panjenengan sehingga nanti buat kami yang CGP ini buat bekal gitu, Bu? Menurut saya, pembelajaran yang didapat dengan pengalaman pengambilan keputusan dilema etika adalah dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan. Kita sering dihadapkan pada bujukan moral dan dilema etika. Pada kondisi bujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar atau salah lawan benar. Akan tetapi berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Saya kira itu Pak Pugu yang kami berikan jawaban tentang dilema etika kepada Pak Pugu untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Bumi, saya terima kasih atas kesempatan wawancara yang luar biasa ini, Bumi. Alhamdulillah. Banyak yang saya pelajari dari Bumi tentang keputusan yang berdilema, kan seperti itu, Bumi, ya. Sehingga nanti pembelajaran ini membawa saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, saya bisa memutuskan itu tepat. Jika ada suatu masalah, saya harus berbicara dengan siapa dulu, tidak langsung mengambil keputusan. Itu saja, Bumi, yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Nita. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nita, ini saya akan mewawancarai Bu Nita sehubungan dengan tugas saya sebagai CGP di modul 3C1. Sebagai pemimpin atau kepala sekolah, Bu Nita, di Taman Harapan ini, di Taman Harapan ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai kepala sekolah di mana masalah itu menimbulkan dilema, Bu Nita? Terus bagaimana untuk penyelesaiannya seperti itu? Muncul yang bisa saya sampaikan contohnya adalah kebetulan banyak guru di SD Taman Harapan ini yang lokasi rumahnya itu jauh dari sekolah, sehingga ketika mereka dengan jam kerja atau jam masuknya di SD Taman Harapan itu mereka sering sekali datang ke sekolahnya terlambat. Nah, alasan yang disampaikan mungkin ada kalanya mereka menyampaikannya alasannya macet gitu, tapi yang sering terjadi mereka yang dijadikan alasan itu adalah keluarga. Itu yang pasti saya akan panggil mereka, ngajak ngobrol, kemudian kita tanya kenapa alasannya kok terlambatnya sampai
berturut-turut atau berulang-ulang atau berkali-kali. Tetapi baru bisa efektif ketika di sini mulai diterapkan pakai fingerprint, pakai ceklock, sehingga mereka mau tidak mau akan tercatat. Kadang mereka tidak lapor ketika kita kan sediakan ada buku pelanggaran gitu ya istilahnya, sehingga tatipsi itu tidak hanya berlaku bagi siswa saja, tetapi untuk guru dan pekarya itu juga diberlakukan tatipsi itu. Mungkin itu sih yang paling gampang. Atau ada contoh lagi misalnya ketika jam mengajar mereka izin untuk jemput anaknya. Nah, bisa saya simpulkan ada dua permasalahan ya Bu ya. Jadi yang pertama itu datang terlambat karena alasannya keluarga. Betul. Terus yang kedua adalah izin, izin di jam mengajar. Selama ini bagaimana Bu Nita itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Mungkin kalau yang bujukan moral lebih gampang ya, lebih gampang dianalisa, lebih gampang diidentifikasi karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Kalau di sana disajikan benar dan salah, insya Allah pasti setiap orang akan memilih yang benar. Nah itu akan lebih mudah untuk pengambilan keputusannya. Nah sedangkan ketika kita dihadapkan dengan yang satunya yang dilema etika tadi, itu memang harus lebih banyak menggali lagi sebelum pengambilan keputusan, sehingga mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pengambilan keputusan jika dibandingkan kita menghadapkan permasalahan yang bujukan moral gitu tadi. Bu. Nah, berarti Ibu dengan mengidentifikasi antara ini benar dan benar atau ini benar atau salah. Ya. Kalau benar dan salah itu lebih mudah kan begitu. Betul. Ya Bu. Oke, yang kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Nita itu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya. Jadi kalau saya itu lebih senang, lebih suka secara kekeluargaan, dalam artian kita panggil dulu, kita panggilkan. Setiap orang ketika melakukan sebuah aksi itu kan pasti punya reason, pasti punya alasan. Ketika dia melakukan sesuatu tuh pasti punya alasan. Seperti tadi dia datang terlambat, pasti dia punya alasan. Nah sebelum saya istilahnya memberikan keputusan, oh ini diberikan sanksi atau tanpa sanksi, itu kan saya perlu tahu dulu alasan dia melakukan hal tersebut itu apa. Nah fakta-fakta tentang alasan dia melakukan kesalahannya itu yang tanda kutip ya kesalahannya karena masih belum diputuskan. Nah dari situ akan itu akan sangat membantu pengambilan keputusan. Oh yang jadi alasan ternyata keluarga. Oh yang jadi alasan bangun kesiangan. Otomatis itu akan ada keputusan yang berbeda. Dengan menganalisa alasan-alasan itu tadi, itu sangat membantu saya untuk mengambil keputusan. Nah kebermanfaatan atau kemaslahatan bersama, kemaslahatan orang banyak. Jadi apakah ini akan merugikan satu orang atau merugikan banyak orang? Ini akan bermanfaat bagi satu orang atau bermanfaat bagi banyak orang? Nah itu juga sangat mempengaruhi. Jenengan itu memanggil dulu Bu, memanggil teman-teman guru untuk mengklarifikasi begitu ya. Betul. Terus mengajak ngomong manfaatnya apa, betul, alasannya apa, kenapa kok seperti ini, kenapa kok begitu. Kalau manfaatnya tidak ada, lebih baik jangan kan itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa jenengan lakukan Bu selama ini Bu? Sama seperti tadi yang saya sampaikan, ya saya pasti akan manggil orang yang bersangkutan terlebih dahulu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga selain orang yang bersangkutan saya panggil, saya juga akan memanggil mungkin teman paralelnya, mungkin teman yang biasa dekat dengan dia, yang biasa diajak ngobrol oleh dia, yang bergaul dengan dia, yang juga mungkin punya point of view yang lain, mungkin punya sudut pandang yang berbeda dibandingkan temannya. Nah itu kan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan gitu. Terus juga mungkin mengenali nilai-nilainya Bu ya, nilai-nilai kebajikannya seperti itu Bu ya. Betul. Jadi kalau saya ini sih lebih ke arah antara kebenaran dan kebaikan. Kalau dilihat dua-duanya kan sama-sama hal positif ya. Tapi kalau saya lebih memilih antara kebenaran dan kebaikan, itu saya lebih memilih kebenaran. Karena kalau baik itu belum tentu benar.
Tetapi kalau benar itu sudah pasti baik. Sudah pasti baik. Sehingga kalau saya yang jadi pedoman saya, yang jadi pegangan saya adalah kebenaran. Kebenaran. Kita hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika tadi, Bu? Ketika saya diberi tugas tambahan untuk menjadi pimpinan, diberi tugas tambahan untuk menjadi kepala sekolah, sudah pasti saya akan berkaca kepada pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Nah, ketika saya berkaca kepada pemimpin yang sebelum-sebelumnya itu pasti mereka punya gaya pemimpinan yang berbeda-beda. Dari mereka saya akan mengambil pelajaran. Oh, kalau gaya kepemimpinan seperti ini efektif, kalau yang seperti ini tidak efektif. Nah, karena kalau di Taman Harapan ini kebetulan sekali kita semuanya ini adalah istilahnya itu teman lama, konco lawas, yang kita sudah bergaul sekian tahun, sekian puluh tahun, sehingga saya itu mengutamakan kekeluargaan. Jadi tidak bisa dengan kediktatoran, nggak bisa dengan kekerasan, nggak bisa dengan langsung sakdek-saknyet. Oh, salah harus dihukum. Jadi ada prinsip, Bu, ya, yang dari kekeluargaan, kebenaran, musyawarah kan seperti itu ya. Betul, musyawarah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti kan ada tantangannya itu, Bu, ya. Nah, itu bisa diungkapkan, Bu. Sama dengan guru-guru ketika menghadapi murid kalau menurut saya, karena murid-murid ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup. Guru-guru ini juga makhluk hidup, di mana mereka setiap orang ini punya karakter yang berbeda-beda, punya sifat-sifat yang berbeda-beda. Nah, ketika ada dua orang, si A, si B, yang kebetulan mereka punya permasalahan yang sama, mereka punya konflik yang sama, mereka melakukan kesalahan yang sama, belum tentu solusi yang sama bisa saya berlakukan kepada mereka. Balik lagi karena karakter itu tadi. Oh, kalau dengan tipe yang seperti ini harus dengan ngobrol. Kalau tipe yang seperti ini ternyata diajak ngobrol itu nggak ngefek. Ada yang seperti itu, yang memang harus dengan tegas langsung, harus dengan ya perlakuan yang berbeda itu tadi. Perlakuan yang tidak sama. Perlakuan yang tidak sama itu bukan artinya tidak adil kan, tetapi malah adil kan, begitu ya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya. Apakah Bu Nita memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal tertentu sih tidak ada. Balik lagi jenis konflik yang dihadapi, jenis permasalahan yang dihadapi. Ada kalanya memang saya bisa memutuskan, saya bisa memberikan solusi di waktu yang bersamaan. Langsung. Tetapi ada kalanya ketika itu menyangkut dengan sekolah, ketika itu menyangkut dengan yang harus dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang otomatis saya tidak bisa memutuskan saat itu juga. Nah, itu saya butuh ngobrol lebih panjang lagi, dan tidak cuma dengan orang tersebut yang sedang melakukan kesalahan, tidak hanya dengan orang tersebut yang bermasalah, yang punya konflik, tapi mungkin juga dengan teman-teman yang lainnya ini yang bisa diajak ngobrol. Di dalam Ibu mengambil keputusan, ini kan apakah ada faktor atau teman atau apa ya yang membantu panjenengan itu memutuskan ini lebih mudah ini atau gitu? Menjadi istilahnya itu support system saya, yang menjadi faktor pendukung saya itu adalah suami saya, yang kebetulan beliaunya ini sudah menjadi pemimpin perusahaan lama, sehingga dari beliau ini saya juga belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, bukan cuma baik, yang benar tapi tidak nyakiti, benar tapi nggak kaku, benar tapi tidak keras. Itu saya banyak belajarnya dari suami. Jadi sosok seorang suami, Bu, ya, keluarga yang selalu support jenengan ya, dan itu asik untuk diajak berbicara gitu, memberikan solusi gitu ya. Secara posisi kerja dia sebagai pemimpin juga. Semua hal yang disampaikan oleh Bu Nita tadi mungkin ada pembelajaran yang tentang keputusan dilema etika sebenarnya. Prinsipnya adalah antara kebenaran dengan kebaikan, meskipun dua-duanya sama-sama positif, akan lebih tepat, akan lebih bijak kalau yang kita pilih itu adalah kebenaran. Karena baik itu belum tentu benar, tetapi kalau benar itu sudah pasti baik. Insya Allah seperti itu. Selalu mempertimbangkan kebenaran, Bu, ya. Betul. Terus mungkin juga di dalam pengambilan keputusan tidak tergesa-gesa gitu, Bu, ya. Dan dilihat dari konteksnya juga masalah kan begitu ya, Bu. Ada kalanya bisa langsung diputuskan
diputusi, ada kalanya harus ya sit in one night lah minimal, diredam semalam dulu di kepala kita. Di penghujung Bu Wanita, jadi mengucapkan banyak terima kasih Wanita atas kesempatan untuk berwawancara kepada panjenengan. Terima kasih Bu ya, atas kesempatannya. Terima kasih, amin. Doanya semoga Pak Pugu juga sukses dalam mengabdinya, karena saya tidak bisa mengatakan guru itu karir ya. Guru itu adalah mengabdi. Semoga sukses dalam pengabdiannya, ilmu yang didapatkan dari CGP nanti bisa dibagikan, karena yang paling bermanfaat itu adalah ketika ilmu itu dibagikan. Terima kasih, semoga sukses. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.